Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal muslimin wa famana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para orang tua kami yang saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Fajar Baitullah beserta seluruh jajarannya yang saya muliakan, seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa mengikuti ajarannya sehingga kita diaku sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Bapak dan saudara sekalian, mari kita ngaji sejenak. Mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan juga menjadi solusi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita hidup di zaman modern ini, tentu banyak hal-hal yang kadang-kadang bertabrakan dengan ajaran kita, yaitu ajaran agama Islam. Bagaimana menjadi solusi yang diharapkan oleh ajaran kita, yaitu oleh Al-Quran atau oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin pada pelajaran yang terakhir, yaitu kita bahas ayat Bismillahirrahmanirrahim, wal qadiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, al-ayah. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita wal qadhiminal ghaidha. Jadi orang muslim yang baik itu mampu menahan emosi, enggak gampang emosian. Ya. Makanya itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Dalam ayat yang lain disebutkan fa bima rahmatim minallahi lintalahum. Maka dengan sebab rahmat Allah lintalahum, kamu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Rasulullah itu pertama kali berdakwah bukan seperti kita pada malam hari ini, Pak. Kalau saya di sini duduk di hadapan saudara saya semua, sudah muslim semua. Ini udah saudara. Ya, sudah menjadi ikhwan semua. Kita ini bersaudara. Jadi udah enak, Pak. Nabi kita dulu itu berdakwah pertama-tama bukan kepada orang Islam. Kepada siapa? Lah orang kafir Quraisy yang belum mengerti agama. Jadi mereka masih menyembah berhala, menyembah patung, yang masih mabok-mabokan dan lain sebagainya. Coba bayangkan bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang yang seperti itu. Belum lagi menghadapi karakter-karakter mereka yang keras, ya, karakter-karakter yang keras, yang temperamental, yang gampang terpancing atau tersulut emosi. Tapi Rasulullah ditangani, dihadapi dengan lemah lembut, lintalahum. Walau kunta fadhlan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Itu firman Allah. Kalau seandainya kamu dulu itu tidak berbuat dan bersikap lemah lembut kepada mereka kafir-kafir Quraisy itu, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan kabur darimu.
Orang-orang kafir itu nggak akan mau dengerin ngajinya Nabi. Tapi Rasulullah menghadapi dengan pelan, dengan lemah lembut. Istilahnya pendekatan persuasif. Itulah pemimpin kita yang sesungguhnya. Jadi Nabi Muhammad itu melakukan dakwah Islamiyah tidak dengan paksaan, tidak dengan cara kasar, tidak dengan cara tipu muslihat, tapi terang-terangan Rasulullah berdakwah, merubah mindset, merubah pola pikir manusia. Coba bayangkan, tadinya orang menyembah patung, meninggalkan patung, menyembah berhala, menyembah batu, menyembah besi, hanya ditinggalkan. Kemudian yang tadinya mabok-mabokan, berzina, berjudi, itu biasa bagi mereka. Tapi Rasulullah dihadapin dengan lemah lembut, dengan penuh senyum Rasulullah setiap saat. Maka banyak riwayat-riwayat yang menceritakan banyak sahabat itu kangen dengan Rasulullah, ya, kangen, rindu kepada Rasulullah kalau nggak berjumpa. Suatu saat ada riwayat, salah seorang sahabat bilang, jadi kalau subuh itu taruhlah sekarang jam 4 ya, atau jam 4 lebih, itu jam 3 sudah datang, udah masuk Masjid Nabawi. Ya, taruhlah masjid seperti ini. Bayangkan masjidnya Nabi dulu nggak seperti ini Pak, terang benderang ya. Kalau kita sekarang kan enak, udah pakai AC, terang benderang lagi lampunya. Dulu ya gelap-gelapan. Itu jam 3 sudah datang. Ya, ibaratnya kalau kita jam 3, dulu belum ada jam ya. Bayangkan aja sebelum subuh dia udah datang. Begitu sudah selesai sholat subuh, dia salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian beliau cerita, sahabat tadi cerita, ya Rasulullah, saya kangen, saya rindu dengan Rasul. Saya udah lama nggak ketemu. Kenapa emang? Begini ya Rasul, saya itu kalau ngelihat Rasul ya berhadapan muka begini ya, muwajahah, kata sahabat tadi, saya itu rasanya seperti gampang masuk surga. Ibaratnya kaki saya itu tinggal satu langkah udah masuk surga kalau saya berhadapan dengan Rasulullah. Tapi begitu saya pulang ke rumah, saya udah bergaul dengan keluarga saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya, dengan tetangga, kawan-kawan saya. Lu kok beda? Rasanya jauh dari surga. Takut saya. Oleh karena itu saya rindu dengan Rasulullah. Saya ingin agar supaya kelak bersama-sama Rasulullah sampai di surga. Itu sahabat dulu. Ya, bayangkan tadinya orang-orang yang keras yang memusuhi Nabi malah merindukan Nabi. Hampir semua para sahabat rindu kepada Nabi, senang kepada Nabi. Ya, itu kenapa? Karena Nabi lintalahum tadi, bersikap lemah lembut. Jadi sikap lemah lembutnya Rasulullah itu tidak dibuat-buat, asli, ya. Artinya tidak mendadak baik tiba-tiba kalau mau apa Pak? Mau apa? Mau ada pilkada, mau ada apa? Pemilu, mendadak berubah jadi baik. Karena itu ada istilah, kok tiba-tiba menjadi baik? Apa itu? Oh, itu caleg. Ya, bukan nyindir caleg. Biasanya ya, kalau menjelang pemilu banyak orang berubah jadi baik. Yang tadinya nggak pernah pakai serban Pak, nggak pakai begini, kalungan serban, tahu-tahu menjelang pemilu pada pakai serban. Pernah lihat? Mungkin di sini nggak ada ya. Mungkin ya. Ya, di tempat-tempat yang lain ada itu yang tadinya boro-boro kenal serban, kan nggak kenal Pak serban. Pakai serban, pakai peci, ya. Ngapain Pak? Datang kepada jamaah untuk menarik simpati agar supaya tertarik. Nanti ujung-ujungnya pilihlah saya. Ya, jadi baiknya itu menjelang pemilu saja. Nanti setelah pemilu ya nggak tahu lagi dah. Ya. Nah ini Bapak dan Saudara sekalian, Rasulullah kebaikannya asli, murni dari hati ke hati. Tadi lintalahun tadi. Jadi keberhasilan dakwah
Islamiyah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW diantaranya disebabkan sikap Rasulullah yang lemah lembut, dan itulah yang patut kita tiru. Kita semua kan juga pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu hadis Nabi. Hadis yang disampaikan oleh pemimpin kita, oleh guru kita, ya, oleh teladan kita Rasulullah SAW. Kullukum, setiap kamu sekalian ini, ra'in, adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Jadi kita semua ini Pak, per individu ini semua pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap diri kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari rakyatnya, dari orang yang kita pimpin. Ya, minimal kita pemimpin di dalam rumah tangga. Kita punya istri, kita punya anak-anak, bahkan mungkin punya cucu, ya, dan lain sebagainya yang ada di rumah tangga kita. Nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana Anda dulu memperlakukan istri, bagaimana dulu Anda memperlakukan anak-anak, ya, karena istri ataupun anak-anak itu adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah. Kita dititipin sebentar saja. Yang punya, pemilik yang asli itu Allah. Ya, oleh karena itu, bagaimana kalau kita merasa bahwa itu amanah, itu adalah titipan Allah, maka kita bertugas menjaga titipan itu sebaik-baiknya. Dalam ayat yang lain disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki itu pemimpin daripada orang perempuan. Jadi kita di dalam rumah tangga tidak boleh kita dipimpin oleh istri kita. Ya. Walaupun ada itu film apa? Suami-suami takut istri. Kan itu kan sinetron Pak ya, itu filmnya. Nah, itu nggak boleh. Jadi bukan suami yang dikuasai oleh istri, didikte oleh istri, tapi suami yang harus punya otoritas. Ya. Ada Pak, ini ada kisah. Ada seseorang tokoh, ya, pernah saya wawancara, saya ngobrol gitu, nanya anaknya itu dulu waktu kecil-kecilnya yang menentukan sekolah di mana itu istrinya. Bapaknya tidak ikut menentukan. Karena apa? Karena bapaknya sibuk bekerja, sibuk ngurusi umat, ngurusin masyarakat, sementara anaknya diserahkan istrinya. Padahal dia seorang tokoh. Seharusnya kita sebagai suami, kita punya otoritas penuh yang menentukan pendidikan anak kita. Misalnya mau kita sekolahkan di mana, sekolah si A, sekolah si B, sekolah, itu bapak kita sebagai ar-rijalu tadi, orang laki-laki. Jadi jangan nurut istri, ya itu maunya istri saya, dia sekolah di SD anu, maunya di SMP anu, itu terserah dia. Tidak. Apalagi anak yang mendikte orang tua. Naudzubillah min dzalik. Anak kudu nurut orang tua. Tutwuri handayani. Jadi anak kudu nurut bapak. Ya Pak, zaman sekarang mau beda dengan zaman kita dulu. Ya, zaman boleh beda, zaman boleh berubah. Dulu tahun 50-an atau yang lahir tahun 60-an, tahun 70-an dengan sekarang yang tahun 2000-an, ya. Zaman beda. Tapi bagaimana agama Islam ini tidak berbeda, tidak boleh berubah. Dari sejak zaman Nabi diangkat jadi Rasul, umur berapa Pak diangkat jadi Rasul? Umur 40 tahun diangkat jadi Rasul. Sejak itulah berlaku laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul dan jadi contoh teladan bagi kita. Apa saja diteladankan oleh Nabi buat kita, kehidupan sehari-hari. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu dicontohkan oleh Rasulullah buat kita. Bagaimana Rasulullah menghadapi keluarganya, bagaimana Rasulullah menghadapi umatnya, bagaimana Rasulullah memimpin rakyatnya. Ya,
memimpin rakyat. Ketika di luar Rasulullah memimpin rakyatnya. Ketika di dalam memimpin rumah tangganya, memimpin keluarganya. Itu semua diceritakan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Dan itu yang kita ikuti. Nah, bagaimana caranya? Ya seperti ini. Kita ngaji, kita memperdalam keilmuan kita, wawasan kita tentang agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Ya, sedikit demi sedikit mudah-mudahan bertambah. Ya. Yang penting kita mau dengerin aja. Yang namanya ngaji, ya walaupun ciping, apa namanya ciping? Ngaji kuping. Ngaji kuping. Kita ini semua kan ngaji kuping. Ya, modalnya apa? Telinga saja, kita dengerin saja. Yang penting mau dengerin. Ya Pak, kita udah tua, ya dengerin, nanti sampai rumah lupa. Jangan takut. Yang penting Pak, sudah masuk kuping kanan, andai kata nanti keluar kuping kiri tidak apa-apa. Ya, ibarat komputer itu ada memorinya. Ya. Kalau Bapak susah membayangkan komputer, bayangkan HP saja ya. HP itu ada memorinya. Bapak moto pakai HP, cepret-cepret, ada di situ ditangkap oleh memorinya. Suatu saat Bapak pulang dari sini, dibuka HP-nya, udah ada fotonya, udah ada gambarnya. Atau Bapak jalan-jalan memoto di pasar atau memoto di gunung, ya, di laut, itu udah direkam oleh memori tadi. Jangan takut hilang. Suara juga begitu, direkam oleh HP kita. Besok kita setel, kita bunyikan, bisa lagi. Memori. Itu memori bikinan manusia Pak. Memori itu dibikin oleh pabrik. Dari plastik atau dari logam. Nah, kita punya memori yang bikin Allah langsung. Kita punya otak. Ada otak kanan, ada otak kiri, ada hati. Ya, ada hati kita. Itu anggap sebagai memori seperti yang di dalam HP kita tadi. Jadi ketika kita mendengarkan sesuatu, makanya mengapa kita ini diperintahkan mendengarkan sesuatu yang baik. Kita punya telinga, kita dengerin yang baik. Kita punya mata, kita lihat yang baik. Karena mata itu juga akan merekam sesuatu apa yang kita lihat. Telinga akan merekam sesuatu yang kita dengar. Dan begitu seterusnya. Jadi Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita ini mengikuti Rasulullah sebagaimana yang kita tahu. Yang tidak tahu ya nggak usah, yang tahu saja. Karena ilmu itu yang dibawa oleh Nabi banyaknya bukan main. Ya, hadisnya ribuan hadis. Kalau kita buka ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, yang kitabnya yang ditulis itu berjilid-jilid. Ya, kita kalau ngaji itu semua habis umur kita Pak. Ya, sementara kita juga harus cari maisha, harus bekerja, cari duit. Buat apa? Cari duit buat apa? Buat bekal hidup. Ya, biar kita bisa beli baju, beli peci, beli sarung dan lain sebagainya. Nah, buat anak-anak kita, buat istri kita, kita juga harus bekerja duniawi namanya. Tapi ada saat-saatnya yang ketika saat dibutuhkan kita tinggalkan kepentingan duniawi tadi. Jadi kita tidak semua waktu kita tercurahkan untuk dunia saja. Satu saat kita curahkan untuk thalabul ilmi seperti malam hari ini. Kita taklim, kita ngaji, kita gunakan untuk sholat maghrib, kita gunakan untuk sholat isya, besok sholat subuh. Mungkin ada yang meninggalkan rumah, punya warung, punya toko yang harusnya kita tungguin toko kita, konter HP dan lain sebagainya. Kita tinggalin semua, kita datang ke masjid. Ini ada saat-saat yang dibutuhkan. Oleh karena itu waktu kita bagi. Ada untuk dunia, untuk akhirat. Dan itu tidak dilarang. Tidak dilarang di dalam agama Islam. Rasulullah juga begitu. Makanya Rasulullah sendiri itu setiap hari juga ada yang sifatnya manusiawi. Manusia bergaul dengan para sahabat, bergaul dengan masyarakat.
Bahkan Rasulullah pergaulannya tidak hanya terbatas orang tertentu saja. Rasulullah itu kenalan dengan tokoh-tokoh, dengan kalau sekarang misalnya dengan jenderal-jenderal ya, dulu dengan raja-raja. Kalau kita lihat dokumen atau manuskrip bagaimana surat-surat Rasulullah mengajak orang agar supaya beragama Islam, bukan orang yang ecek-ecek saja, Pak. Orang-orang kaya-kaya itu diislamkan oleh Rasulullah. Bahkan penguasa, raja-raja dikirimin surat agar supaya masuk Islam. Itu dakwah Rasulullah. Ada dakwah bil kitabah, ada dakwah bil lisan. Ya, bil lisan. Ya, dengan ucapan, ngajak kebaikan. Ya, kita diajak sholat, mengapa kita sholat? Diajak puasa, mengapa kita puasa? Dan seterusnya. Rasulullah secara lisan, istilahnya ngaji kemana-mana, berdakwah kemana-mana. Rasulullah baik itu sejak di Mekah maupun sampai di Madinah, tapi tetap dengan cara yang sopan, dengan cara yang etis. Nah, itu yang menjadi etika pemimpin. Etika seorang pemimpin ya Rasulullah itu yang kita contoh, yang tadi membuat orang pada rindu, yang membuat orang pada kangen. Jadi ada orang itu yang dirindukan oleh masyarakat, tapi ada yang disebelin. Ya, kalau kelihatan sih sebel gua ngelihat, ya naudzubillah. Ya, ada orang yang ketika ngelihat saja kita sebel pada dia, nggak enak rasanya. Tapi ada yang ketika melihat itu seneng. Si A lagi di rumah, si A lagi liburan, ya weekend lagi di rumah, seneng ketemu, ya bisa ketawa ketiwi, ya kita bisa enak, bisa senang, bisa akrab. Ada orang itu. Nah, itu ajaran daripada Islam. Bagaimana kita mengeterapkan persaudaraan dengan sesama manusia. Satu. Yang kedua, Rasulullah itu diutus tidak hanya kepada manusia saja, Pak. Rasulullah itu selain diutus kepada manusia, juga diutus kepada jin. Ya, tidak diutus pada hewan. Beda dengan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman hewan juga, burung-burung, ya Nabi Sulaiman bisa bercengkerama. Ya, karena Nabi Sulaiman paham dengan bahasa binatang. Kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad diutus untuk manusia dan jin. Maka ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Itu di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, di dalam kajian kita ini wa huwa alaihi salatu wassalam al-maqsudul awal bit ta'dib wa tahdib thumma minhu yasraku an-nur ala kafatil khalqi. Jadi Al-Quran ini mendidik, pertama kali yang dididik siapa? Ya Nabi Muhammad. Oleh karena itu banyak dalam ayat Al-Quran itu innaka sungguh kamu yang dimaksud oleh Allah siapa? Ya Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran ini mendidik dan mengajar Nabi Muhammad melalui siapa? Malaikat Jibril, biwasitati Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril. Walaupun pertama kali Rasulullah nggak kenal sama malaikat Jibril. Pertama kali Rasulullah menerima wahyu surat apa? Iqra atau Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Nabi belum kenal, Pak, malaikat Jibril. Siapa itu yang ngasih wahyu? Nggak tahu awalnya. Nah, oleh karena itu di dalam hadis tentang penerimaan wahyu yang pertama kali itu diriwayatkan atau diceritakan Rasulullah deg-degan, takut sampai keluar keringat, ya, dari kening Rasulullah itu keringat dingin. Datang ya seperti orang demam. Karena apa? Karena ketakutan setelah ketemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Begitu pulang bilang sama istrinya. Istri siapa yang pertama kali? Khadijatul Kubro. Ya, ibunda Khadijah, bunda Khadijah
Disampaikanlah oleh Rasulullah, Khadijah, saya baru saja ketemu orang. Saya diajari suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya begitu. Itu siapa ya? Saya nggak kenal. Saya nggak tahu. Ya, akhirnya Khadijah istrinya ditanya juga nggak tahu lah. Saya juga nggak tahu. Kalau orang sini, bang, aku juga nggak kenal bang siapa. Kan yang ketemu abang. Ya, saya nggak tahu itu siapa. Gini aja dah. Ya, dia punya saudara namanya Warokoh bin Naufal. Besok pagi-pagi kita temui beliau. Ya, ini seorang pendeta. Ya, didatengin, ditanyakan. Ya, dia ditanyakan, kemudian diceritakan panjang lebar oleh Rasulullah dan Khadijah, diceritakan ketika dia awal menerima wahyu. Kemudian oleh Warokoh dikatakan itu insya Allah malaikat Jibril, karena saya tahu itu dulu pernah juga datang kepada Nabi Musa. Ya, dia tahunya Nabi Musa karena kitab Taurat yang dia baca, ahli Taurat. Nah, ini kalau begitu Mbak Muhammad ini nanti jadi orang baik, jadi pemimpin ini nanti, jadi Rasul. Ya, nanti saya siap membackup Muhammad. Tapi sayang, Warokoh bin Naufal ketika Rasulullah sudah jadi orang tenar, sudah jadi orang hebat di tanah Arab, Warokoh sudah meninggal dunia karena usianya sudah sangat tua, usianya sudah lanjut. Tapi prediksi Warokoh bahwa Rasulullah nanti jadi orang hebat itu terbukti. Nah, Khadijah yang tahu, Khadijah yang bisa menjadi saksi hidup bagaimana perjalanan Rasulullah tadi itu. Bapak dan saudara sekalian, jadi kembali lagi bahwa Al-Quran itu memang diturunkan kepada Nabi, kepada Rasulullah. Itulah cara Allah mendidik Rasul, mendidik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi summa minhu, kemudian dari Rasulullah itu yasraqun nur, memancarkan sinar ala kafatil khalqi kepada seluruh makhluk. Fa innahu utiba bil Qur'an wa adabal khalqa bihi. Oleh karena itu Rasulullah itu dididik dengan Al-Qur'an, dididik oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan Al-Qur'an, dengan wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Wa adabal khalqa bihi. Kemudian Rasulullah juga mendidik makhluk, yaitu mendidik manusia dan jin tadi itu, ya, karena muridnya Nabi selain manusia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, ya, Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya, tapi ada juga jin yang menjadi sahabatnya Nabi, ngaji kepada Nabi, belajar kepada Nabi. Nah, Nabi mendidik mereka itu dengan Al-Quran yang sudah diterima lebih dulu. Oleh karena itu pangkatnya Nabi Muhammad naik pada saat itu. Tadinya Nabi, kalau Nabi itu dapat wahyu, dapat kebaikan dari Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Ketika diangkat jadi Rasul, Nabi itu diperintahkan untuk dirinya sendiri, ya, melaksanakannya diri sendiri, baru didakwahkan kepada umatnya, ngajak kepada orang lain, ya, ngajak kepada orang-orang Arab pada saat itu. Itu sebagai status Rasul. Ya, Rasul itu mendapatkan perintah dari Allah agar dilaksanakan sendiri dan juga dilaksanakan oleh umatnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga semua akhlak yang dididikkan oleh Allah melalui Al-Quran dididikkan pula kepada umatnya. Oleh karena itu walidzalika qala, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, bu'istu liutammima makarimal akhlak, saya diutus liutammima untuk menyempurnakan, agar aku sempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Jadi
Rasulullah diberi tugas oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tsumma raghobal khalqa fi mahasinil akhlak. Kemudian Rasulullah menyerukan agar supaya makhluk, agar supaya kita manusia ini suka pada akhlak yang baik. Fi mahasinil akhlak, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, etika yang baik. Makanya sering kita kalau ngomong yang etis apa, ya bicara yang etis, kalau bersikap yang etis, maksudnya berakhlak. Ya, sebab kadang-kadang ada orang ngomong yang tidak berakhlak, ya akhlaknya tidak baik. Maaf, misalnya ini contoh yang tidak baik, yang ngata-ngatain orang, dasar goblok loh misalnya. Orang disuruh sholat kagak mau, dasar goblok. Naudzubillah min dzalik. Itu lisannya orang muslim tidak boleh ngomong gitu. Sekesal-kesalnya kita tetap harus ngomong dengan yang etis, dengan yang sopan. Ya paling tidak ditanya, kenapa kemarin kok nggak datang, kok kemarin nggak kelihatan? Oh iya saya lagi sakit. Atau misalnya oh iya saya lagi keluar kota, tetap enak saja, ya. Jadi itu cara mengajak. Rasulullah mencontohkan pendekatan persuasif, ya, dengan lemah lembut. Ya, apa yang dia sampaikan, apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat dengan cara yang baik. Oleh karena itu juga ada hadis Nabi Muhammad SAW, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka diberi pemahaman agama. Jadi orang yang baik indikatornya dia mudah paham agama, mudah ngerti. Ya, paham itu beda dengan pinter, Pak ya. Paham itu begini, misalnya orang disuruh sholat, itu paham, karena dia paham bahwa dia merasa diperintah. Suruh puasa, karena dia paham dengan perintah itu. Kalau tidak paham dengan perintah, ya dia tidak akan melaksanakan perintah itu. Oleh karena itu beruntunglah bagi kita yang mudah memahami Islam. Nah, itu kalau dalam ayat Al-Quran, dalam firman-Nya, faman yuridillahu ayyadahu yashrah sadrul Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah, yashrah sadrul Islam, maka dia dilapangkan dadanya untuk menerima ajaran Islam. Jadi itu bahasa gampangnya, kita ini untuk koreksi kita diri sendiri, introspeksi, saya ini orang yang baik atau tidak, saya ini dapat hidayah atau tidak hari ini, itu kita ukur diri kita. Saya gampang nggak menerima syariat Islam ini? Saya mudah nggak? Kan Allah nyuruh kita sholat, aqimis sholat, dirikanlah sholat, waktunya azan, waktunya sholat. Gampang nggak kita sholat? Diajak sholat kok susah? Besok aja sholatnya, kan besok masih ada hari misalnya. Apalagi yang parah lagi, ada Pak orang begini, diajak istrinya, bang sholat yuk, ya titip salam aja sama Tuhanmu. Ada Pak, naudzubillah min dzalik. Ada orang tetangga saya yang ya saking bandelnya, bukan orang miskin, orang punya duit, orang kaya. Kalau diajak istrinya, padahal istrinya itu kepala SMA, kepala sekolah SMA negeri, ya di Jakarta. Dia rajin ibadahnya, lebih rajin. Suaminya pejabat. Kalau diajak sholat oleh istrinya, titip salam saja sama Tuhanmu. Orang apa itu namanya? Iya. Itu kan ngeledek namanya, ngeledek sama bininya, ngeledek sama istrinya. Untung istrinya sabar, Pak. Sedikit demi sedikit sabar, terus dihadepin, diajak. Lama-lama sudah tua, dia rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin ngajinya, baca Al-Quran yang dari nol tidak bisa baca Al-Quran, dia belajar sampai bisa. Jadi nanti kalau ada yang merasa, saya sudah tua, susah belajar baca Al-Quran, jangan diturutin. Itu godaan setan. Walaupun sudah tua masih bisa,
Ternyata saya banyak itu Pak jamaah atau murid saya yang sudah umurnya di atas 40. Bahkan Bapak tadi itu udah umur 60 karena udah pensiun. Udah di atas 60, orang yang disebut lansia. Baru belajar dari Iqra jilid 1, dari A, Ba, Ta, Sa, sampai seterusnya sampai jilid 6 yang bacaan gharib yang aneh-aneh di dalam Al-Qur'an itu, ya, itu bacaan saktah, ya, bacaan ismam dan lain sebagainya, itu dikuasai semua. Akhirnya dia bisa sendiri baca Al-Qur'an. Itu belajarnya udah tua Pak, udah pensiun. Tapi jangan kemudian ditiru, yang belum pensiun nanti aja deh, kalau udah pensiun saya belajar. Ya nggak begitu juga. Ini sekedar contoh bahwa ada orang tua yang baru memulai belajar Al-Quran ternyata bisa. Gitu. Jadi jangan pesimis, kita pun bisa. Oh ya, baik Bapak dan Saudara sekalian, waktu membatasi kita. Namun sebelum ditutup, boleh kalau ada pertanyaan yang suaranya jelas akan supaya saya bisa mendengar. Dipersilakan Pak, monggo. Ada? Cukup. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asna'ta 'ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha wal qalam radita daiman abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma ashrah sudurana wastur uyubana waghfir dhunubana wa amin khaufana wa atim bisolihati amalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.